3. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Daniel, saya Faron, Saya Fatia, saya Geraldine, saya Juli, dan saya Eka. Hari ini kami akan melakukan hukum yang berjudul penetapan kadar asam cuka yang diperdagangkan dengan metode titrasi asam basa. Judul praktikum kami adalah penetapan kadar asam cuka yang diperdagangkan dengan metode titrasi asam basa. Menentukan kadar asam cuka dengan menggunakan larutan standar NaOH 0,5 m. Larutan cuka merupakan larutan yang memiliki kandungan asam asetat 3% sampai 8% yang diencerkan bersama air. Larutan cuka umumnya dipakai untuk keperluan rumah tangga seperti pelengkap makanan dan lain-lain. Komponen kimia utama cuka adalah asam asetat atau disebut juga dengan asam etanoat. Asam asetat atau asam etanoat adalah senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam masakan. Asam asetat tidak hanya berguna sebagai bahan penyedap makanan saja, tetapi juga diproduksi dalam jumlah besar untuk berbagai kegunaan lain. Asam organik ini bisa diproduksi dalam berbagai konsentrasi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada statif dan klem, yang kedua ada buret, yang ketiga ada labu ukur 250 ml, yang keempat ada gelas ukur 100 ml, yang kelima ada gelas beaker 50 ml dan 400 ml, yang keenam ada labu Erlenmeyer, yang ketujuh ada pipa tetes, yang ke-8 ada larutan NaOH, dan yang ke-9 larutan asam, dan yang terakhir ada corong kaca. Yang pertama, tuangkan larutan NaOH sebanyak 100 ml ke dalam labu ukur. Setelah kita menuangkan larutan NaOH, lalu masukkan asam cuka sebanyak 5 ml dan encerkan sampai volume 100 ml. Setelah itu, kita masukkan 20 ml larutan asam cuka yang telah diencerkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, gunakan pipet tetes dengan menggunakan indikator vein of flame sebanyak 3 tetes ke masing-masing Erlenmeyer. Setelah itu, isi buret dengan larutan NaOH 0,5 molar sampai batas lebih dari 0. Setelah itu, ambil Erlenmeyer yang sudah diisi dengan larutan tersebut, lalu taruh di bawah buret dan goyang-goyangkan hingga muncul warna seperti ungu. Ulangi prosedur di atas hingga diperoleh 3 data dan lihat apa perbedaan warna pada percobaan 1, 2, dan 3. Di sini dapat kita lihat bahwa pada 3 percobaan tersebut, percobaan pertama warna masih pekat, sedangkan pada percobaan kedua dan ketiga warna semakin muda. Tujuan kita melakukan 3 percobaan tersebut agar kita semakin teliti dalam melakukannya. Yang pertama, menentukan molaritas asam cuka encer. Rumus molaritas adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Langsung kita masukkan VCH3COOH dikali MCH3COOH sama dengan VNaOH dikali MNaOH. VCH3COOH sebanyak 20 dan dikali dengan molaritas CH3COOH sama dengan 18,3 dikali 0,5. 18,3 didapatkan dari volume rata-rata NaOH 19 ditambah 19 ditambah 17, 55. Setelah itu kita bagi 3 menjadi mendapat 18,3. Jadi kita mendapat molaritas CH3COOH sama dengan 0,45. Yang kedua adalah untuk menentukan molaritas asam cuka pekat dari botol. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. VCH3COOH dikali MCH3COOH sama dengan VCH3COOH dikali MCH3COOH. VCH3COOH itu sama dengan 10 dan kita cari MCH3COOH atau molaritasnya. Menjadi 100 dikali 0,45. Maka kita mendapat molar CH3COO-nya itu sebanyak 0,45 m. Hasilnya adalah M sama dengan rho dikali persen dikali 10 per mr. Maka kita ambil molaritasnya dari molaritas asam cuka pekat 4,5 sama dengan 1,05 dikali persen dikali 10.
per 60. Persennya berarti sama dengan 4,5 dikali 60 per 10,5 sama dengan 25,71. Maka penelitian kami benar karena kadar yang kami hitung sama juga dengan kadar yang ada di botol cuka. Kesimpulan yang kami dapat dari praktikum ini adalah kadar cuka yang berada di label sama dengan kadar cuka yang kami ujikan.